Enggak. Teman-teman. Ayo sini, sini. Malah lesehan. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Udah siang ya, tapi tetap semangat pagi ya. Ya. Oke, ada beberapa yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Melin. Ilmu bidang ilmu saya yaitu psikologi dan profesi saya yaitu Human Research Development di PT Duta Komi Bawa Putra. Oke teman-teman, selanjutnya tadi kan udah mikir banyak ya, materinya udah berat banget. Sekarang kita pendirian dulu ya. Boleh berdiri dulu teman-teman? Berdiri lagi ya. Berdiri lagi. Oke, bila bisa masuk teman-teman yang lain. Ayo cepat yuk. Yang datang langsung berdiri. Ya, ayo yang datang langsung berdiri. Oke, jadi permainan kita aturannya yaitu ikuti apa yang saya katakan dan jangan ikuti apa yang saya lakukan. Sudah siap teman-teman? Kita uji konsentrasi dulu. Jadi yang pertama, pegang pundak teman. Ayo, siapa pundak temannya yang pindah ke sini? Ayo, pegang pundak teman. Perintah selanjutnya, letakkan tangan di lutut. Ayo, siapa yang lututnya pindah ke sini? Selanjutnya, boleh duduk semuanya. Udah bagus sih buku ya konsentrasinya. Oke, yang kedua, permainannya aku bos hari ini. Kalau boleh tahu ini di anak SMK siapa sih bos gengnya? Angkat tangan, ayo beranikan di lutut siapa bos gengnya? Botak. Oke. Ada nggak bos gengnya di sini? Hafid, masuk. Ayo. Boleh maju. Kita udah ada nih bos gengnya. Siapa namanya Pak? Jadi aturan permainannya Mbak Nur yang jadi bos hari ini. Jadi Mbak Nur punya kesempatan untuk memerintah teman-temannya. Ayo Mbak Nur ya. Suruh jangan kembali. Jangan kasihan. Nah, jadi aturan mainnya ini. Kalau Mbak Nur memerintahkan, kalian harus mengikuti. Jika ada kata bos memerintahkan kalian. Kalau tidak ada kata bos memerintahkan kalian, jangan ikuti. Oke? Boleh dimulai Mbak Nur. Contoh, silakan berdiri. Ya, tidak ada kata bos, jadi tidak dilakukan. Oke? Lagi salting. Bos menyuruh kalian berdiri. Bos saya anggi tak ibu. Manut Pak berdiri. Kakinya yang mana? Nggak bisa begini. Bos, Bos menyuruh tangan kanan. Boleh duduk semuanya. Bos menyuruh semuanya duduk. Siapa yang diurun-urunin tangannya? Oke, boleh duduk. Kita semua tepuk tangan. Terima kasih, Mbak Nur.
Kita ringan-ringan aja ya materinya yang pertama teman-teman. Ya. Nah, masa sekolah versus dunia kerja. Ternyata teman-teman, masa kita di sekolah dan di dunia kerja itu jauh berbeda. Yang pertama, masa sekolah kita ada guru yang membimbing. Kalau kita salah, kita bisa dibenarkan. Ketika di dunia kerja, tanggung jawab kita lebih besar karena kita bertanggung jawab tentang diri kita sendiri. Kalau di sekolah kita berbuat salah, orang tua kita yang maju. Sekali waktu luang, sehari bisa dihabiskan 8 jam. Liburnya cuma Sabtu Minggu, ada juga yang cuma Minggu libur. Kalau bisa ikut ekstrakurikuler, bisa ikut kegiatan main bareng teman-teman. Kalau waktu kerja, sedikit sekali waktu luang karena kita dihabiskan untuk bekerja. Dan selanjutnya yaitu kita juga menghadapi kebosanan dan rutinitas teman-teman kalau bekerja. Pasti kita hanya akan mempelajari dan bertemu dengan orang-orang yang itu saja. Nah, selanjutnya keuangan kita terbatas. Semasa sekolah kita hanya mendapatkan uang saku dari orang tua. Tetapi ketika kita bekerja, kita bisa mandiri secara finansial. Siapa di sini yang mau hidupnya mandiri? Nah, berarti ketika kita sekolah, kita ini masa belajar, masa mencari ilmu. Ketika kita di dunia kerja, kita sudah mencapai tahap masa mengembangkan. Kalau kita mau mandiri secara finansial, kita harus siap berkembang. Kita harus siap menghadapi tantangan yang ada di dunia kerja. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapi dunia kerja, teman-teman? Ya. Apa sih yang harus dipersiapkan? Karena gini, benar sekali. Karena gini ya, biasanya di fresh graduate teman-teman, lu apa sih? Susah bu cari kerja, itu ya. Tapi kita sebagai tim HRD, kita bicara susahnya cari talent. Nah, ada perbedaan kan di sini? Kalian yang fresh graduate cari kerja ngomong susah ya cari kerja, kita yang HRD cari karyawan susah ya cari karyawan. Kenapa sih bisa ada perbedaan ini? Nah, ada yang bisa jawab nggak pertanyaan ini? Boleh dikenalkan dirinya? Fiana. Kalau boleh tahu, apa sih kemampuan kamu? Yang belakang deh kalau gitu. Boleh tahu nggak apa sih nilai-nilai yang ada di diri kamu? Berat badan. Nah, yang belakang ini, boleh tahu nggak keahlian kamu itu apa? Cari uang. Nah, teman-teman, dari semua orang yang saya tanya di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Karena kesenjangan kalian berpendapat susah cari kerja ada di sini. Apa sih yang perlu disiapkan? Nah, kita kenali dulu. Ada yang kenal nggak siapa mereka? Nah, yang pertama itu siapa sih namanya? Dia terkenal sebagai pelawak. Kenapa dia dikenal sebagai pelawak? Karena melawak. Garing. Yang kedua itu siapa sih namanya? Gak pernah lihat ya konten kreator ini. Namanya Mary Riana. Dia seorang konten kreator yang khususnya motivator. Nah, yang ketiga ada yang tahu nggak siapa? Maudy Ayun. Nah, dia dikenal sebagai artis yang berprestasi. Kenapa dia dikenal sebagai artis yang berprestasi? Ada yang tahu nggak? Dia mendapatkan beasiswa di luar. Nah, dari ketiga orang ini, mereka punya nilai atau value sendiri-sendiri. Mereka sukses di jalan dan bidangnya sendiri-sendiri. Sule sukses sebagai pelawak karena dia lucu. Nah, Mary Riana sukses walaupun dia tidak lucu, dia seorang motivator. Maudy Ayunda juga nggak lucu, dia juga nggak memotivasi, tapi dia sukses karena dia pintar. Jadi apa sih teman-teman yang perlu disiapkan? Yang pertama yaitu personal branding. Personal branding itu bagaimana diri kita ingin dilihat atau dikenal orang lain. Bagaimana nilai-nilai diri kita bisa kita tunjukkan ke orang lain. Berat.
Apa sih yang perlu tahu? Yaitu mengenali diri sendiri. Udah kenal belum sama dirinya sendiri? Belum. Nah, tadi saya tanya namanya juga agak gelagat. Nah, jadi yang pertama kita itu perlu kenal teman-teman sama diri kita sendiri. Apa sih minat kita? Apa sih kemampuan kita? Itu ya teman-teman, udah pada tahu semua belum? Jadi hari ini kan perjalanan ke Bali ya, cukup panjang ya perjalanannya. Coba direnungin, apa sih kesukaan saya? Apa sih kemauan saya? Apa sih tujuan saya? Gitu ya. Yang kedua, kalau kita sudah kenal, kita sudah tahu tujuan diri kita sudah menentukan keunikan dari dan ataupun kemampuan diri kita. Seperti tadi ya, Sule punya keunikan lucu, Mary Riana punya keunikan dia seorang motivator, mau Ayuda punya keunikan dia pintar. Kita pun juga harus menentukan keunikan diri kita ini apa. Setelah kita tahu keunikan diri kita kembangkan soft skill ataupun hard skill yang ada di diri kita. Gimana caranya? Kita ikut pelatihan, kita ikut berbagai organisasi. Nah, selanjutnya kita harus konsisten dalam menampilkan diri kita. Kalau hari ini kita jujur, besok dan seterusnya kita juga harus Jangan hari ini jujur, besok kita jadi pembohong. Nah, itu personal branding kita akan buruk, teman-teman. Jadi yang paling penting itu harus konsisten. Nah, yang terakhir nih, penting di masa-masa saat ini kan semua main sosmed kan ya. Nah, jadi menjaga reputasi diri di sosial media itu juga penting, teman-teman. Yang suka hate comment, yang suka mengeluh di sosial media, di Instagram, ayo angkat tangan siapa? Nah, yang suka julid di sosial media, mulai hari ini tolong dihentikan. Kita jadikan sosial media menyampaikan berita-berita yang positif ya teman-teman. Karena sebuah riset menunjukkan bahwa 70% perusahaan menggunakan sosial media Facebook dan Instagram untuk meneliti calon karyawannya sebelum mempekerjakan mereka. Jadi, ketika kalian sudah bagus, kompeten, tapi kalau diteliti sosial medianya pernah menghujat, pernah memberikan komen-komen yang buruk tentang orang lain, kalian bisa dibatalkan untuk diterima sebagai karyawan. Gitu ya. Jadi kita pun sebagai HRD juga melakukan cek background kalian di Instagram maupun di sosial media. Oke, selanjutnya ini kita singkat aja ya. Setelah kita tahu personal branding kita tuangkan dalam bentuk CV atau kurikulum vitae. CV ini senjata pertama kita untuk memasuki dunia kerja. Bagaimana HRD mengetahui kalian itu melalui CV. Ada yang sudah tahu belum CV sebelumnya? Atau ada yang punya CV di sini? Belum ya? Masih kelas 11 ya. Nanti kalau magang kalian akan diajari membuat CV ini. Jadi kita lanjut aja karena waktunya cukup. Nah, yang ketiga, gimana sih teman-teman cara cari peluang lowongan pekerjaan? Yang pertama, yaitu manfaatkan sosial media. Yang kedua, job portal lowongan pekerjaan. Dan yang ketiga ini ternyata yang paling penting teman-teman untuk mencari peluang lowongan pekerjaan. Relasi dan perluas networking. Siapa di sini yang merasa punya banyak sekali teman? Angkat tangan. Oh, pada gak punya teman ya di sini ya? Punya ya. Jadi teman-teman, relasi juga perlu diperhatikan. Karena dalam buku yang berjudul Big Potential Career Structure, kita harus punya 3 jenis orang di circle terdekat untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan sebagai karyawan maupun sebagai wirausaha. Jadi yang pertama, the pillars. Kita harus punya orang sebagai bahu bersandar ketika suasana itu tampak sulit. Nah, yang kedua yaitu the bridges, di mana kita perlu berteman dengan orang-orang yang akan menghubungkan kita pada kesempatan baru. Dan yang ketiga yaitu the exchanger, orang-orang yang membuat kita lebih semangat atau extra mile dalam mengerjakan sesuatu. Kira-kira teman-teman udah punya gak jenis orang ini di circle terdekat? Kalau kalian sudah punya, kalian sudah mendekati dengan kesuksesan. Kalau belum, silakan dicari. Nah, ini juga ketika kalian menuliskan email kepada seorang HRD, yang pertama, nama email kalian harus profesional. Jangan kalau ngirim lamaran cuma kirim CV. Kita
jadi harus lengkap ya informasinya teman-teman, kita singkat. Nah, jadi tahapan untuk memasuki sebuah perusahaan itu ada 3 biasanya teman-teman yang paling dulu. Yang pertama tahap wawancara oleh HR. Nah, biasanya kita sebagai HRD ini ingin melihat apakah kepribadian kalian ini cocok dengan budaya perusahaan. Selain itu, kalau misal wawancara, hindari juga jawaban singkat. Pastikan jawaban kalian itu membuat HRD ingin tahu tentang pengalaman kalian. Selain itu, perhatikan juga mimik wajah dan juga gestur tubuh. Jadi setelah kalian bisa lolos dalam tahap wawancara HRD, selanjutnya kalian akan menemui tahap psikotes. Biasanya tahap psikotes terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tes intelijensi. Tentu aja tes intelijensi ini kita mengukur kecerdasan teman-teman. Jadi yang perlu dilakukan yaitu kerjakan dengan cepat dan juga tepat. Dan ini untuk tes intelijensi dan ketahanan kerja kita perlu latihan agar bisa mengerjakannya dengan baik. Dan untuk selanjutnya yaitu tes kepribadian. Nah, banyak nih dari teman-teman yang mungkin ketika menjawab tes kepribadian ini dijawab dengan yang baik-baik aja ya, gitu ya. Nah, ternyata salah teman-teman. Tes kepribadian ini walaupun jawabannya kita mungkin kurang baik ya, harus tetap dijawab dengan jujur. Karena apa? Kita sebagai tim HRD tahu loh kalau kalian itu jawab dengan bohong walaupun jawabannya bagus semua. Nah, di situ malah mengurangi poin kalian. Itu ya teman-teman, walaupun jawabannya buruk, walaupun jawabannya kurang baik, tetap dijawab dengan jujur. Karena di tes kepribadian ini tidak ada benar ataupun salah. Oke, selanjutnya yang terakhir itu tahap yang terakhir dalam rekrutmen yaitu wawancara dengan tim user ataupun kepala bagian dari teman-teman yang lamar, gitu ya. Jadi yang dilihat di sini itu karena kita sebagai tim HRD sudah melihat kepribadiannya, yang dilihat user yaitu kemampuan kalian apakah sesuai dengan posisi yang dilamar. Oke, sekian, ada yang mau ditanyakan? Ya, sebagai tim HRD, kalau untuk fresh graduate kan mungkin kemampuan itu di nomor sekian ya teman-teman ya. Kita sebagai tim HRD kadang mempertimbangkan apakah di diri orang ini punya kemauan untuk belajar, apakah di diri orang ini punya potensi untuk dapat dikembangkan. Jadi ketika kemampuan kalian itu mungkin di bawah rata-rata ya sebagai fresh graduate, kita sebagai tim HRD juga bisa membantu untuk merekomendasikan ke tim user bahwa individu ini punya potensi yang bagus untuk dikembangkan itu, jadi kemungkinan untuk diterima itu masih ada. Yeay. Harapannya poin yang paling penting dalam wawancara itu kepribadian apa sih? Lagi, tanya apa? Karena sampai KM magang gitu maksudnya. Iya. si paling berbobot itu kepribadian apa skill Oke, misalkan ya takon ya Allah satu Oke, aku jawab ya. Jadi terkait magang, beda provinsi kita membuka kesempatan untuk mahasiswa ataupun siswa SMK magang di perusahaan kami di PT Bintang Kopi Bawah Putra di semua jurusan bisa. Jadi biasanya dua jenis teman-teman, yaitu magang mandiri karena kita membuka lowongan intensif ataupun magang, dan yang kedua yaitu magang kita kerjasama dengan sekolah. Itu ya teman-teman. Bukannya sedikit wong edan itu melayu mesti cepet gitu. Dalam wawancara itu bobot apa yang paling Oh nanya, bukan nanya kan mau data ini ngurusin data ya, tapi kok ada HRD? skill apa Nah, jadi sama halnya ini teman-teman, setiap perusahaan kan punya divisi masing-masing ya. Kalau misalnya akuntansi, perusahaan mana yang tidak butuh akuntansi? Ada? Tidak kan? Pasti semua ada laporan keuangan. Nah, sama dengan data.
Kalaupun dia ngurusin data kan ada manusia yang kerja di sini. Nah, karyawannya Mama Data ini kan manusia ya. Nah, kita sebagai tim HRD yaitu mengurusi manusianya. Kalau misalnya nggak ada tim HRD, gimana yang mau gaji karyawannya? Nah, gimana yang mau ngurusin kebutuhan mereka, gitu ya? Kerjanya buruk, komunikasinya buruk, suka mencela, itu juga akan mengganggu positif ataupun budaya perusahaan. Jadi kalau tanya komposisinya, kita cari karyawan yang ideal, yang kemampuannya oke, dan juga kepribadiannya juga oke. Terjawab ya Pak ya? Oke, terjawab ya. Terjawab ya? Silakan, Mbak. Jadi kalau kalian pintar, ya kalian pintar, skillnya bisa, maksudnya tuh unggul. Tapi kalau nggak punya attitude, ya nggak bisa. Itu tahu ya? Tahu. Mana, terus males, apa, nggak bisa. Ya. Tapi kalau attitude aja, tapi nggak seberapa pintar. Tapi kita coba dulu. Ada nih training 3 bulan. Tapi kalau nggak memenuhi, dia juga nggak bisa. Karena apa? Memperhambat pekerjaan. Ya, itu ya. Harus balance ya. Apa yang dikatakan sama Bunda ini harus ideal. Ya. Baik, kalau gitu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dari anak-anak atau Bapak Ibu guru, ditutup ya. Sekian ya. Untung dijawab, orang jawab orang balik. Saya terima kasih Bu Dewi atas dan kita udah di penghujung acara ya, jadi sesi penonton saya itu mungkin ada perwakilan dari Bapak Ibu dan menunjukkan dua kata bagi untuk Duit 5.000 kan itu uyah ya uyah tok. Ditanya karo permen dong ben bisa mudah. Orang sesuai petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati staf karyawan Omong Data. Pertama kami akan mengatakan beberapa hal. Pertama berhubungan dengan anak kami. Yang pertama adalah kami dari SMA Binaan Diri sebagai wakil kepala sekolah hanya bisa mengatakan terima kasih yang sangat besar. Yang pertama adalah mengizinkan jika anak kami bisa berjaya penjualan industri. Yang kedua kalinya terima kasih sekali atas pendidikan atau ilmunya. Bapak guru pun belajar walaupun bukan praktiknya. Kalau sendiri praktiknya olahraga. Jadi masalah internet yang betul-betul tidak tahu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak lain manusia adalah salah. Jadi ini adalah maaf sehubungan dengan apa perbuatan ini yang kurang sopan, dan maaf yang kedua adalah kita ini adalah jadi mungkin aktivitas Bapak bisa terganggu gitu ya. Jadi mungkin itu ada dua kata. Pertama adalah terima kasih, yang kedua adalah minta maaf. Yang terakhir sekali, kami dari Bina Mandiri, SMK Bina Mandiri Negara membuka pintu 24 jam beberapa karyawan Omong Data yang pergi ke daerah Banyumas maupun ketika alamnya mudah kok masih di tekan juga. Begitu saja. Ya, mungkin dari Ati atau ada yang akan mewakili. Kalau tidak, mungkin tidak ada. Terima kasih atas pemberian waktu gitu ya. Maka ada apapun dari kami sebagai membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili dari PT Omong Data Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dari SMK Bina Mandiri Negara. Mohon maaf apabila dari kami ada ya kata-kata yang menyinggung dan perilaku yang tidak sopan. Selamat
selamat sampai tujuan dari Surabaya menuju ke Bali dan dari Bali menuju ke Banjarnegara. Amin. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free lah Pak. Kalau kok free lah. Ya. Nanti fotonya di bawah ya, di lobby ya, foto bersamanya ya. Pasar ya. Udah di pasar ya. Iya mikir ngomong tentang lah. Ngomong tetep banget. Keras ya. Ini Pak. Ayo cepetan. Makasih ya. Mana lah kan Bisa taruh tanda. orang Ini bukan orang itu. Taruh tanda. Saling taruh tanda. Wah. Lagi baik kok. Suara. Terima kasih. masih Pak. Oh iya. Tantang terus itu tantang gitu. Ingat banget ini. Tiga bulan, ya itu belajar. Nggak mungkin harus langsung bisa, enggak. Karena semua perusahaan itu beda-beda. Nanti kamu udah pernah kerja di A, nanti di B itu beda lagi nanti. Nah, itu nanti proses pembelajarannya ada. Kita pasti kasih di perusahaan itu waktu 3 bulan training. Nah, setelah itu kamu mampu atau tidak, nah itu makanya harus jangan dikit-dikit nanti tanya-tanya. Nah, kan pasti ada magang. Nah, itu pergunakan. Magang itu adalah calon karyawan. Nah, dari magang itu ternyata kerja itu seperti ini ya. Nah, itu sudah. Yang paling penting itu harus punya semangat dan mau belajar. Itu ayo ya. Yang sekarang itu tadi kamu ngomong mental, benar. Mental anak sekarang, maaf ya, sorry to say, enaknya mau enak tapi gaji besar. Nah, umpama kalau kamu jadi bos, kamu mau nggak? Kalau punya karyawan kayak gitu pemikirannya? Enggak, ya udah. Jadi tanamkan empati ke kamu. Kalau saya harus seperti ini, kayak gini. Kalau umpama saya jadi bos punya karyawan seperti ini, kan nggak mau juga. Iya. Nah itu mental, jangan patah menyerah. Nggak bisa. Aduh, kok susah. Jangan ngomong nggak susah. Aku harus bisa. Ya, tanamkan semangat. Saya harus bisa. Karena apa ya? Otak kalau nggak bisa terus. Harus bisa. Tetap berdoa sama Allah. Minta sama Allah. Tuh. Ya. Oke. Sukses ya. Iya. Nah, kita kan juga mental ya, mental harus kuat ya. Kalau nggak bisa jangan nyerah. Saya nggak mau kayak gitu. Oke? Kan itu penanganannya dari perusahaan ada kayak ada yang grooming, ada yang dari apa? Grooming itu nggak harus cantik loh. Inner beauty. Iya, benar. Oke. Pakaiannya itu cocok dipakai. Rapi juga. Bersih, wangi dan sopan. Nggak harus cantik kok teman-teman. Ya, jangan terlalu menor. Umpama. Ya, enak gitu. Umpama jangan pakai kayak Shinchan. Ya, jangan ya. Groomingnya sedikit tapi asal ya. Maksudnya tuh
Kak Nur, kamu udah punya alis, gak usah tambahin Nur. Sama Denny. Terus pakai lipstick, biasa pakai bedak. Biasanya, oh kalau diterima kerja, naik sepeda motor nih, kemeringet ya, ke toilet dulu. Ya, bedakan dulu, gak usah tebel-tebel. Pokoknya fresh, oke. Ya, memang harus dilihat good looking. Umpama dari kamu aja kurang, apalagi nanti di pekerjaan. Kalau kamu udah rapi, wangi, kamu untuk merawat diri aja bisa. Berarti ini bagus nih. Kalau untuk bekerja, nanti dia akan telaten. Pasti seperti itu. Bukan untuk good looking, oh harus kayak gini. Enggak, ya. Jadi good looking sama pikiran harus balance. Oke? Yes. Sama-sama. Semangat ya, sukses. Sama-sama Ibu. Ya, enggak apa-apa. Ya, sampai ketemu lagi di depan nanti saya turun. Iya. Kalau kita bilang nggak bisa, kalau nggak bisa, jadi nggak bisa. Kita harus bisa pemikiran. Kita tuh bisa apa ini? Kita tuh bisa. Aku tuh bisa. Aku bisa. Aku bisa. Siapa yang bisa? Ya di kelas yang menor, kalau seperti kasih. Foto. Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu.